Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Elina asal Wonogiri yang menanyakan, teman saya diberikan uang takziah yang dititipkan dari kantor, namun tidak diberikan kepada keluarganya. Bagaimana hukumnya? Ya, tentu teman-teman kantor atau kantor sendiri ya kan merasa ingin berbelasungkawa kan karena anggotanya musibah, lalu adalah dana dikumpulin untuk berapa nih lah ya. Tentu yang bukan sahibul musibah, yang ashabul musibahnya itu banyak. Makanya dalam doa itu kan a'zamallahu ajrakum wa ahsana azakum, ya kan begitu. Semoga Allah membesarkan, mengutamakan pahalamu ya. Kalau sabar kan musibah, sabar dapat pahala kan. Wa ahsana azakum, dan membaguskan aza itu perasaan belasungkawa ya. Azakum, kum semua ya kan yang kena. Jadi keluarga itu, taruhlah kalau keluarga besar terlalu luas, keluarga inti kan begitu. Berarti konteks musibah itu adalah untuk ya meringankan ya kan perasaan bersedih terhadap keluarga inti. Nah, kebetulan ini salah seorang anggotanya itu kan kerja di sebuah kantor kan, dititipi. Nah itu harus jelas konteksnya itu kan. Berarti bukan untuk dirinya kan, untuk keluarga intinya. Bahwa dia bagian dari keluarga inti silahkan, tapi harus adil, harus amanah dan adil. Dapat misalnya titipan sekian ya kan, keluarga intinya ada berapa, ada 10 atau 20 atau 15 begitu, ini ada sekian juta, ya udah dibagi kan. Itulah amanah dan adil, harus itu. Jangan ya dia tilep sendiri, itu khianat ya kan. Iya, wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Erin asal Bandung yang menanyakan, saya punya nazar. Kalau saya bisa lulus PTN, saya akan berpuasa 50 hari berturut-turut kecuali sedang halangan. Itu hukumnya bagaimana? Apakah diperbolehkan? Dan bagaimana hukum puasa namun tidak sholat subuh? Ada dua pertanyaan. Yang pertama soal nazar, yang kedua puasa sunat tapi tidak sholat subuh. Tentu nazar itu ya boleh, asalnya boleh. Kalau nazar untuk ibadah ya itu kan seperti mau puasa, mau apa, itu boleh karena mengilzam pada dirinya, ya tinggal dia laksanakan saja. Tapi kalau bernazar terkait dengan orang lain, saya mau ngasih hadiah, ya kan, itu ada ulama yang berpendapat itu ya makruh ya, sebab tidak perlu nazar orang itu kalau mau sedekah, mau apa langsung saja kan. Jadi ini seolah-olah dia itu menutupi kebakhilannya, ya kan. Sesungguhnya dia itu bakhil, ya. Tapi ya supaya dia ya berinfak atau apa, saya nazar deh kalau ini saya mau berinfak ke musola, ya nggak perlu begitu, infak saja kan, begitu. Kemungkinan jadi dan tidak jadi. Nah itu makanya ada ulama yang mengatakan kalau nazar terkait dengan ya, kemanfaatan untuk masyarakat itu makruh, karena di situ ada cover sesuatu yang sesungguhnya dia itu bukhl ya, bakhil ya, tapi di cover, didorong dengan nazar begitu. Tapi kalau nazar untuk ibadah itu asalnya boleh, dengan nazar itu menjadi wajib begitu, sebab itu mengilzam dirinya. Ya puasa sunat itu kan boleh, tapi ini karena ingin semangat dan lain-lain, kalau saya gini-gini saya mau puasa sunat sekian misalnya, ya itu menjadi wajib. Itu dia mengilzam dirinya, mengharuskan dirinya, lalu dikaitkan dengan janji kepada Allah, begitu kan, karena puasa itu kan lillah. Lalu dia mengilzam, ya Allah kalau saya gini ya
untukmu saya akan puasa 1 pekan. Nah, menjadi wajib itu kan, ditunaikan dan tidak bisa digantikan. Kalau puasa sunat yang lain bisa digantikan, tapi kalau nazar itu ya muta'ayyan, harus itu. Misalnya 4 hari ya 4 hari. Ya, bahwa harinya bisa hari apa saja ya, tapi jumlahnya ya tidak boleh dikurangi begitu kan, itu nazar ya kan. Lalu soal sholat dan puasa ya kan. Sholat itu kan wajib, itu yang pertama dan utama. Yang membedakan seorang itu muslim atau tidak muslim kan sholat atau tidak kan gitu ya. Lalu yang membedakan seorang itu mukmin atau tidak mukmin, dia muslim tapi mukmin atau tidak mukmin, ke masjid atau tidak, nah, itu yang membedakannya. Oh, dia sholat tapi di rumah saja, dia muslim, ya, belum mukmin, itu kan. Nah itu ya kan. Rasul bersabda, kalau kalian melihat orang itu rajin ke masjid, musola, persaksikanlah bahwa dia itu mukmin. Begitu dia ya kan. Iya tuh, walaupun sah sholat di rumah, ya itu. Jadi untuk meningkatkan kualitas keislaman menjadi keimanan itu, ya tempatnya adalah tentu ke masjid ya, dengan ketemu jamaah yang lain kan, ada silaturahim dan lain-lain begitu ya. Jadi salah itu tentu saja, sesuatu yang wajib tidak dilaksanakan lalu ya seolah-olah dia itu soleh ya, yang sunat dikerjakan malah pakai nazar juga ya kan, itu keliru. Itu keliru di dalam ya memahami kewajiban di dalam syariat Islam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Fadlan asal Bengkulu yang menanyakan bagaimana adab berpakaian saat menonton video ceramah di YouTube. Ya, menonton acara keagamaan di televisi kan mirip juga ya kan. Iya. Ya tentu itu adabnya adab umum saja. Iya, antara berpakaian dan tidak berpakaian kan jelas. Ya, dalam satu lingkungan di mana ada orang lain, jelas kan di situ ada adab ya kan. Adab di lingkungan publik namanya. Jadi dalam Islam tentu dibedakan adab waktu sendirian saja dia tidak boleh telanjang ya kan, sebab ada malaikat kan begitu ya, sendirian tuh, apalagi ada orang lain. Apalagi lingkungan publik. Nah begitu, jadi kepatutan itu penting. Nonton video ya jelas, walaupun orang yang di sana tidak tahu, tapi mungkin yang lain ya, oh bulan ini kan itu termasuk ke lingkungan publik, bukan lingkungan privat itu kan. Jadi dipentingkan ya soal etika, soal adab ini. Tentu saja wabil khusus dalam hal berpakaian yang satrul aurah dan patut begitu kan, kepatutan itu. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Perdi asal Tangerang Selatan yang menanyakan hukum menyemir rambut dengan warna abu-abu, apakah diperbolehkan? Ya, pernah di masa Rasulullah SAW ada sahabat yang ya menyemir rambutnya ya kan. Rasulullah bersabda, ya semirlah tapi hindarilah warna hitam. Gitu. Wajtanibu as-sud, hindari warna hitam. Sebab kenapa itu? Ya kalau warna hitam itu ada sisi ghish itu manipulasi, iya kan? Seolah-olah, kecuali ya yang mau maju di medan perang boleh. Sebab dengan kelihatan gagah itu kan muda. Irhab itu turhibuna adu Allah, menggetarkan musuh Allah, itu boleh, bahkan mungkin bisa wajib ya kan. Tapi kalau ya perang politik enggak
Jangan dikiaskan, ini perang juga mau pemilu ya kan. Jadi anggap anak muda. Nah, itu enggak, itu adalah kegagahan ya fisik di mata musuh kan begitu. Bahkan kalau perang politik ya tidak perlu kelihatan ngeri gagah, enggak, justru santun ya kan. Ya humble begitu ya. Ini ada juga yang ini kan perang juga, jangan terlalu tarik-tarik kemana-mana kan. Nah, itu jadi ada konteksnya tuh. Hitam jelas terlarang. Selain hitam, ya asal tidak ada unsur ghish ya, manipulasi. Ya padahal dia itu ya tidak ganteng-ganteng kan begitu. Mungkin ada keperluan apa begitu ya dia disemir ya kan. Nah, itu kalau dalam keaslian wajar boleh ya kan, tapi kalau ada unsur ya manipulasi ghish itu tidak boleh ya begitu ya kan. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Mariska asal Depok. Saya kerja di toko abang saya dan uang pendapatan toko saya yang pegang. Apakah boleh saya mengambil uang abang saya untuk bersedekah sedangkan abang saya tidak tahu? Nah, itu lagi-lagi soal amanah. Dia itu kan pegang uang tuh kan, mungkin sebagai sekretaris atau bendahara ya kan. Itu amanah, bukan uangnya, uang abangnya kan. Berarti berapapun pendapatan hari ini atau pekan ini ya harus dilaporkan, ya itu amanah. Lalu kalau dalam ya konteks amanah itu ada arahan dari pemilik ya toko abangnya dalam hal ini, ya kamu kalau ada keperluan ngambil ya sekian misalnya kan, uang upah lelah atau apapun namanya. Lalu kalau ada yang minta sedekah atau apa ya kasih ya. Jadi dalam kerangka itu silahkan, ya, tapi tidak melampaui ya kan. Kalau melampaui kan tentu saja ada khianat di situ ya kan. Jadi al-amanah itu as-sidqu wal amanah, kejujuran, amanah, keadilan itu akhlak-akhlak yang asasiyah, yang pokok di dalam Islam itu ya. Demikian. Jadi silahkan tapi dalam kerangka kejujuran, amanah ya dan keadilan ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri, kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wa ahsin ya Allah akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.